Isis adalah dewi Mesir kuno yang dikaitkan dengan dewi sebelumnya Hathor, yang menjadi dewa paling populer dan abadi dari semua dewa-dewa Mesir. Namanya berasal dari kata Eset Mesir yang berarti kursi, yang merujuk pada stabilitasnya dan juga tahta Mesir karena dia dianggap sebagai ibu dari setiap Farao atau Firaun melalui hubungan raja-raja Mesir dengan dewa Horus putranya. Namanya juga telah diartikan sebagai ratu tahta, dan hiasan kepala aslinya adalah tahta kosong suaminya yang dibunuh yang bernama Osiris. Simbolnya adalah kalajengking yang menjaganya tetap aman saat dia bersembunyi. Layang-layang sejenis elang yang bentuknya diambilnya untuk menghidupkan kembali suaminya. Tahta kosong dan sistrum, alat musik perkusi. Dia secara teratur digambarkan sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri, suka memberi sebagai ibu, istri, dan pelindung yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dia juga dikenal sebagai Weret Kekau, sihir agung, karena kekuatannya, dan Mutnejer, ibu para dewa. Sebagai dewi yang membawa genangan tahunan sungai Nil yang menyuburkan tanah, dia adalah Sati, dan sebagai dewi yang menciptakan dan memelihara kehidupan, dia adalah Anket, dan seterusnya dikondisikan dengan setiap perannya. Belakangan dia menjadi sangat populer sehingga semua dewa dianggap hanya sebagai perspektif Isis, dan dia adalah satu-satunya dewi Mesir yang disembah oleh semua orang di negara itu. Dia dan suami serta putranya menggantikan Tritunggal Theban dari Amon, Mut, dan Khons, yang merupakan Tritunggal dewa paling populer di Mesir. Osiris, Isis, dan Horus disebut sebagai Tritunggal Abydos. Pemujaannya awalnya dimulai di delta Sungai Nil dan tempat perlindungannya yang paling penting ada di sana, di kuil Behbeit El Hagar. Tetapi pemujaan terhadap Isis akhirnya menyebar ke seluruh bagian Mesir. Baik pria maupun wanita melayani Isis sebagai pendeta, dan tidak diragukan lagi ritual tentang pemujaannya dilakukan menurut garis dewa lain. Sebuah kuil dibangun sebagai rumah duniawinya yang menampung patungnya, dan kesan ini dirawat dengan hormat oleh para pendeta pria dan wanita. Orang-orang Mesir didorong untuk mengunjungi kuil untuk meninggalkan persembahan dan membuat permohonan. Tetapi tidak ada seorang pun kecuali pendeta tinggi atau pendeta wanita yang diizinkan masuk ke tempat suci tempat patung dewi itu berada. Di luar ini, bagaimanapun, sedikit yang diketahui tentang detail ritual seputar pemujaannya. Seperti misteri Eleusina, sekte Isis tumbuh menjadi kepercayaan misterius yang menjanjikan rahasia hidup dan mati kepada para anggotanya, yang kemudian disumpah untuk merahasiakannya. Diketahui bahwa kultus tersebut menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang mengakui kerahasiaannya. Orang-orang yang memujanya di seluruh Mesir mungkin belum menjadi anggota penuh di dalam kepemujaannya, dan bagaimanapun tidak meninggalkan catatan tentang bagaimana dewi itu dihormati. Setelah Isis disembah di Roma, orang mulai banyak menulis tentang pemujaan, dan pada saat itu jelaslah bahwa pengetahuan tentang ritual yang terlibat hanya untuk para anggotanya. Kuilnya di Pulau Philae di Mesir Hulu akan tetap menjadi situs siar aktif selama ribuan tahun sampai ditutup pada abad ke-6 Masehi oleh Kaisar Kristen Romawi Justinianus. Dalam perannya sebagai Dewi Tahta, dia dianggap sebagai ibu dari semua raja, tetapi kebajikannya tidak terbatas hanya pada bangsawan. Dia digambarkan dalam beberapa cerita dan prasasti sebagai seorang wanita tunawisma, seorang wanita tua, seorang istri yang mencari dan berduka atas suaminya yang hilang, seorang ibu yang berduka atas anaknya yang hilang, seorang wanita yang berjuang untuk keluarganya, dan semua cerita ini mengidentifikasikannya dengan rakyat jelata Mesir dan saat-saat tergelap mereka. Karena itu Isis menjadi dewi semua orang Mesir, pria dan wanita, bangsawan dan orang biasa, semuanya sama. Bersama suaminya Osiris, dia mengajari manusia seni pertanian dan kedokteran, dan melembagakan praktik pernikahan. Akhirnya dia menjadi terkait dengan laut, dan menjadi pelindung para pelaut,
dan pedagang yang mengenakan jimat untuk menghormatinya dan meminta bantuannya pada saat-saat sulit. Hal ini berdasar bukti arkeologi. Berbeda dengan dewa Mesir lainnya, Isis melampaui batas negara dan disembah oleh orang Yunani dan Romawi yang percaya padanya sebagai dewa tertinggi yang menciptakan dunia. Pemujaannya di Roma saat itu adalah saingan terbesar bagi agama muda Kristen yang menggunakan citra Isis dan anaknya Horus untuk menggambarkan Madonna atau Maria dengan anaknya, Kristus atau Yesus. Kultusnya akan tetap menjadi salah satu yang paling populer di Mediterania kuno, sampai agama Kristen menang atas kepercayaan pagan pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi, dan pemujaan terhadap Isis dilarang bersama dengan dewa-dewa pagan lainnya. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.